Yap, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Medina Zakia, ya, atau yang biasa dipanggil Mei atau Medina. Sekarang jam bentar 8 lewat 2, 3 menit lagi ya. Kita nunggu narasumbernya hari ini. Mas Paung belum. Sembari nunggu kali aku jelasin dikit tentang ngobrol dadakan tuh apa sih gitu ya. Ngobrol dadakan itu sebenarnya awalnya itu iseng-iseng sambil belajar. Jadi awal mula baru-baru kenal IGTV, terus sekalian latihan public speaking, terus ya makanya coba bikin ngobrol dadakan, tapi konsepnya itu dipersiapin dalam satu hari. Jadi pagi itu nyari narasumber atau pembicaranya, siang itu sharing teaser ya, malam baru live-nya seperti ini. Nah, kita tunggu. Belum nih, Mas Paungnya belum online, tunggu sebentar lagi kali ya. Nah, terus apa namanya? Awal mulanya dulu yang sharing pertama itu tentang kamera 360 derajat tuh sama Mbak Devi ya, salah satu ikon Google Guides. Nah, setelah itu berlanjut hingga sekarang yang ngobrol dadakan yang ke-10 gitu. Bentar, Mas Paungnya mana ya? Belum online, tadi udah dibilangin padahal mungkin lagi ngecek koneksi kayak gitu. Jadi kalau saya tanya itu emang konsepnya dadakan, iya sih. Maksudnya dadakan dalam arti dipersiapkannya cuma sehari. Pagi tadi ngubungin narasumber ada yang oke buat tar malam, terus siangnya sharing teasernya, malamnya baru sharing. Mana Mas Paungnya udah datang? Tunggu ya. Wait. Udah data tuh ya. Assalamualaikum. Maunya dipanggil Waalaikumsalam. Mas Eka Ahmad, maunya dipanggil Mas Eka Ahmad atau Mas Paung? Paung aja lah. Oke. Nah, Udah iya. trademark Paung itu. Iya, makanya ini udah lagi nggak lagi nggak ini apa nggak aktif ngorder, masih pakai Enggak, seragam itu. enggak lah demi. Enggak apa-apa ini. Biar ikonik Oh, ya. kirain BA, bukan brand ambassador ya. Bukan, bukan. Cuman talent photoshoot. Yeah. Oh, tapi nyampe Malaysia ya. Kemarin apa namanya sampai di Malaysia. Oh iya, tunggu Ya tunggu enggak sebentar tahu lagi. itu alhamdulillah. Iya, diperkenalin dulu. Ya, Gimana gimana? teman-teman, kenalkan ini Mas. Tadi dulu. Mas Eka Ahmad. Aku malah nggak begitu Paung, hafal Paung namanya. aja Paung. Ya, atau nama bekennya namanya Mas Paung. Ini sekarang kerjanya sekilas nanti bisa dijelasin sama Mas Paung. Ojol iya, YouTuber juga. Terus ada side jobnya tadi ya, ntar tanya sendiri deh kalau kalian pada masuknya. Tuh. Nah, sebenarnya topik ini tentang terkait dengan Mas Paung ini suka berkarya, termasuk YouTuber. Jadi topiknya tentang berkarya, apa namanya? Tuh kan jadi lupa. Ya, pokoknya intinya tentang berkarya tidak ada batas gitu. Nah, ini lagi rame. Ini lagi di rumah atau lagi di mana, Om? Lagi di rumah sih, di rumah nyokap. Oh, keluarga baik-baik saja, sehat. Keluarga alhamdulillah sehat. Anak sehat, istri sehat. Sehat. Oke deh, kalau gitu. Nih jam, tunggu bentar. Kak, Kak, Lihat suara jam. suara saya aman kan ya? Enggak putus-putus enggak? Aman-aman. Enggak. Cuma kayaknya obrolan kita agak apa sih namanya?
pending tadi apa, tapi nggak apa-apa. Nanti kalau misalnya, oh iya, aku ngasih tahu dulu dari awal disclaimer. Kadang-kadang kalau IGTV, IG Live itu di tengah atau akhir kadang-kadang error. Nah, kalau error tetap aja ngomong itu karena di rekamannya kadang-kadang bisa jadi bagus, lebih bagus, paling salah satu pecah aja gambarnya kayak gitu. Kalau jaringan sih pengalaman kemarin berapa kali kayak gitu. Beda sama webinar. Kalau webinar nanti mungkin kapan-kapan bisa lah diomongin kapan tuh kalau mau bikin apa namanya workshop, Siap. bikin YouTube, Workshop. apa bikin video YouTube. Siap, siap, Nah, siap. baru deh Insya Allah webinar. bisa. Ini mah santai aja ngobrol-ngobrol. Iya, Oke. siap, siap. Dimulai aja kali ya, Bang ya. Udah ada 6 orang. 6, iya 6 orang ya. Mulai aja ya. Oke. Kita mulai Oke, wawancara. boleh di. Nah, baiklah. Nah, sekarang aktivitas. Biasa kalau Hah? kalau dulu biasa ngewawancarain, sekarang diwawancara. Ya, iya. Itu juga di YouTube kamu yang wawancara kan, sekarang gantian. Nah, ini. Iya, makanya. Iya kan, ini jurnalis, makanya sekarang aku mau nanya-nanya sedikit. Aktivitas saat ini apa, Ut? Ut lagian Kenapa? Aktivitas. Ngapain aja? Ya, narik masih Shopee Food, narik Shopee Food masih, narik Shopee Express kadang-kadang. Jadi sebenarnya minggu lalu nih Mbak, minggu lalu atau 2 minggu yang lalu itu aktivitas full daily saya tuh ojol dan YouTube ya. Ojol itu emang saya kemarin itu Shopee Express, dari pagi sampai sore itu Shopee Express. Shopee Express itu paket ya, kurir paket. Paket barang. Nah, kalau dari sore sampai malam itu Shopee Food yang kurir makanan itu beda, jadinya ada aplikasinya berbeda kayak gitu. Nah, kebetulan sih minggu kemarin itu dapat tawaran, dapat job untuk kerja jadi kameramen di PH gitu. Nah, cuman alhamdulillahnya PH ini nggak full time gitu. Jadi nanti dipanggil kalau ada kerjaan aja gitu. Kalau ada kerjaan baru jalan gitu. Kalau nggak ada ya biasa aktivitas narik lagi sama YouTube gitu. Ini baru seminggu ini sih untuk kerja di PH-nya, tapi ya nggak tiap hari kok kerjanya gitu. Jadi masih bisa aktivitas menarik masih bisa berlangsung dan aktivitas YouTube juga masih jalan kayak gitu. Ini kalau orang di mana-mana kerja di PH itunya kerjaan utama narik sama apa namanya YouTube-nya sampingan, ini kebalik ya. Nah, narik ojek utama kerja di kameramen di PH sampingan, wes beda. Ya, ya. Itu kalau dulu cerita sedikit ya, dulu kan waktu saya pernah kerja di Trans 7. Ya. Itu utamanya emang jadi kameramen, utamanya nariknya ngojeknya sampingan. Nah, sekarang kebalik. Nih. ngojeknya dan nge-YouTube-nya itu utama, itunya sampingan kalau ada ini aja, job aja. Iya, itu apa namanya? Tadi tuh jadi bahan pertanyaan. Tapi sebenarnya tuh ntar deh, nggak apa-apa, terusin aja. Ya, terus kenapa? Terus ini cerita dari mana nih? Dari mulai mana nih, Kak? Ini aku justru mau nanya selanjutnya, pertanyaan selanjutnya apa nanya, bisa diceritain nggak dikit perjalanan karir kamu gimana, terus kenapa banting setir dari itu kan kerja di mana namanya, di Trans 7. Iya kan, Trans 7 kan. Nah, itu maksudnya kameramen sama jurnalis, kenapa malah jadi pengen bikin konten sendiri YouTube sama ojol? Kayaknya banting setir itu karena berhenti atau gimana tuh? Bisa ceritain? Oh, oke. Ya, jadi gini. Tahun 2011 saya kerja di Trans itu dari tahun 2012 sampai 2019 ya. Nah, di tahun 2019 itu saya emang keluar itu
dari Trans itu di pertengahan 2019. Nah itu habis keluar, singkat ceritanya lah, saya keluar mau coba usaha deh. Saya usaha waktu itu, di awal itu sempat wah maunya banyak nih, mau usaha entrepreneur, tapi kesukaannya hobinya banyak nih. Waktu itu sempat hobi musik, hobi apa namanya, tanaman gitu, hobi tanaman juga, sempat usaha tanaman juga, sempat mau belajar jualan online juga kayak gitu. Nah waktu itu seperti ngejalanin 3 aktivitas itu, sama 4 deh, sama tetap ngojek. Nah jadinya dulu waktu masih kerja itu udah ngojek Kak, dari 2016 udah sampingannya udah ojek online, dari zaman Uber, dari zaman Gojek itu udah narik dari pas waktu kerja itu, di waktu-waktu luang lah. Nah habis itu pas keluar itu ojeknya jadi utama nih, terus sampingannya mulai ngebangun bisnis tadi, tanaman, apa namanya, bisnis online, kayak di jualan online kayak gitu, ngejualin barang-barang teman sih gitu. Nah sama satu lagi studio drum, sewa alat musik. Nah di 3 bulan pertama itu bingung sendiri karena sosokan ngejalanin 4 bidang malah kan, 4 bidang nih sosokan. Aduh kok bisa kok multitasking segala macam, ternyata jebret nggak maksimal semuanya. Dan emang harus ada yang difokusin kayak gitu kan. Nah ternyata belajar dari situ. Nah, apalagi kalau ngerintis bisnis ya, atau awal-awal itu ya emang harus fokus gitu, fokus di awal kayak gitu. Maksudnya fokus satu, sampai jalan dulu, sampai running dulu bisnisnya, baru deh mau ngejalanin bisnis yang lain juga nggak apa-apa. Ini saya waktu itu 4 ngejalanin 4 bidang lah, 4 bisnis lah, 3 bisnis dan 1 ojek online itu. Nah habis itu akhirnya saya mulai eliminasi tuh bisnis online yang ngejualin barang-barang teman. Akhirnya saya udah off, bisnis tanaman juga udah off. Waktu itu jalanin fokusin bisnis studio band plus alat-alat rental musik, karena ini yang paling passion nih, hobi yang paling passion nih kayaknya, biar enjoy aja gitu. Sama yang utamanya itu ngojek tuh, udah tuh dari ini kan ya, dari apa namanya, masih malu-malu dulu ngojek, belum dipublish deh kayak sekarang. Dulu ngojek aja, nggak update di Instagram atau bikin YouTube segala macam. Ngojek aja, terus sama ngejalanin usaha rental studio atau studio musik itu. Nah di saat awal tahun 2020 saya ini apa namanya, kayak wah nih harus ada penambahan alat atau penambahan peredam nih. Maksudnya saya butuh modal nih buat lebih ngejalanin bisnis studio band saya dan alat rental saya nih. Nah habis itu saya ini kesalahan fatal sih ya, jangan ditiru deh teman-teman nih, jangan ditiru. Habis itu saya buat modal itu buat apa namanya, ngajuin itu pinjaman online. Nah akhirnya minjem modal dari pinjaman online itu buat buat belanja membangun biar bisnisnya makin ini lagi lah, kayak gitulah, nambah-nambahin alat kayak gitu. Nah di awal tahun 2020 itu juga kan masih narik objek. Nah kisah sedihnya tuh di bulan Maret di bulan Maret Kak. Nah bulan Maret kan tahu sendiri kan, mulai pandemi itu bener-bener horor banget kan. Masa semua kegiatan dilarang, apalagi bisnis yang saya lakuin ini bisnis yang nggak boleh gitu, di kafe nggak bisa dibuka gitu kan, dilarang juga sama RT RW. Pokoknya kan benar sepi banget. Dan yang saya jalanin ojek online-nya pun saya waktu itu lebih fokus ke narik penumpang, narik orang. Nah pas narik orang itu ya pas pandemi, atau sendirilah, narik orang itu udah nggak ada orang sama sekali kan. Akhirnya udah collab singkat cerita, saya bingung tuh, bengong ya di jalan kan, nggak ada orderan, bisnis juga ini studio band juga nggak bakalan jalan di masa awal pandemi kayak gitu. Udah akhirnya udah terlilit hutang kan, pinjol segala macam.
ada utang, baru ngeredit handphone juga tuh Mbak. Handphone belum lunas baru ngeredit juga. Terus habis itu udah mulai bengong, aduh gila nih berat banget nih kayak gini. Akhirnya udah saya mulai jualin tuh alat-alat studio band dan isinya lah udah habis. Akhirnya buat nutup-nutupin bayar utang kayak gitu. Istilahnya singkat kata studio band udah habis dah, ludes deh. Udah bangkrut kayak gitu kan, karena udah pusing nih, udah aduh mau kerja apa lagi kan. Saya udah ngelamar-lamar di TV juga, ya karena pandemi kan udah nggak ada panggilan lagi kayak gitu, nggak ada lowongan yang buka. Akhirnya singkat cerita sebulan kemudian saya dipinjemin akun. Nah tadi kan akun Gojek itu kan bawa orang. Nah saya dipinjemin akun yang bawa barang, itu beda akun ya kayak itu namanya Gosen Someday. Itu Gokilat namanya, itu Gosen Someday khusus bawa barang yang Someday, itu beda aplikasi. Nah saya dipinjemin akun oleh tetangga saya. Nah pas dipinjemin akun ya udah itu saya jalanin. Oh, udah nih masih ada pemasukan lah dari situ, orderan masih ada, nggak kayak bawa orang kan udah habis banget ya, orderan bawa barang tuh masih ada kayak gitu. Nah saya berpikir ini gua kalau cuman narik doang apa ya, harus ada sampingan nih kayak gitu. Harus ada sampingan. Saya cuman punya waktu itu kan aset udah hilang kan, udah nggak ada semua. Yang saya punya cuman HP ini doang nih yang dipakai live ini nih. HP kreditan, ini belum lunas dulu waktu itu, waktu bulan April 2020. Wah, cuman punya HP. Dulu kan sempat punya YouTube juga, YouTube channel, cuman emang nggak jalan waktu waktu masih kerja, sempat bikin vlog, cuman nggak jalan. Ya udah akhirnya saya pikir ya udahlah, sambil narik, gue nge-vlog aja deh gitu. Gue nge-vlog aja dan lihat referensi di YouTube juga, wah ada nih apa namanya, ojol-ojol yang bikin vlog rame juga kayak gitu. Gue juga pasti bisa deh. Gue bikin vlog juga waktu itu Gojek, saya ngojek sambil nge-vlog tuh Kak. Apa namanya, Gosen Someday bawa-bawa barang. Kalau Someday kan barangnya banyak ya, barangnya banyak itu sampai ada 7 barang kadang-kadang kayak gitu. Nah itu saya bawa sambil nge-vlog gitu kan, sambil di jalan, sambil pegang kamera, sambil ngomong-ngomong di jalan. Malu, abis itu yang paling malu itu ya saya harus publish ke sosmed, saya ngojek. Nah itu udah, itu secara apa ya, psikis ya itu down banget sih sebenarnya. Malu gitu kan, dari tadinya kerja wartawan kan, jurnalis pakai hitam-hitam seragam, apa namanya, tersohor lah istilahnya, terpandang lah, weh kalau kemana-mana kan pakai seragam Trans, dilihat orang keren kayak gitu. Nah ini tiba-tiba pakai seragam Gojek, ya agak ya ojol gitu ya, sebenarnya malu juga gitu. Cuman ya mau gimana, yang itu yang bisa gue jalanin. Dan gue kalau malu, gue punya prinsip, saya punya prinsip kalau saya malu ya orang lain juga nggak bantu gue buat entah nyari kerja kok, entah apa, ya udah lu kalau nggak apa namanya, nggak bisa bantu ya udah ngapain lah lu nyinyir, lu nggak ada punya hak buat nyinyirin orang kalau lu nggak bisa bantu dia kayak gitu. Saya prinsipnya kayak gitu aja, ya udah ini yang gue bisa lakuin, kalau lu mau bantu gue silahkan ayo gitu. Udah kalau enggak juga ya udah ini yang gue lakuin, yang gue bisa lakuin kayak gitu. Udah akhirnya saya sempat ngejalanin Gojek itu sambil nge-YouTube. Jadinya sambil kadang-kadang kalau dapat barang gede, barang aneh-aneh itu saya vlogin Kak, saya vlogin. Terus nanti pas pulang saya nggak langsung pulang, saya ini dulu apa namanya, ngedit YouTube dulu tuh. Kadang-kadang di rumah teman sambil ini, kadang-kadang di pinggir jalan saya ngedit langsung apa, nyicil ngedit YouTube. Nah karena apa, kalau misalnya saya pulang saya udah pasti nggak bisa ngedit karena ada anak kan, udah kalau di rumah kalau ada anak udah seru tuh, udah nggak bisa megang HP dah kalau ada anak kayak gitu. Jadi akhirnya ya udah kadang-kadang saya pulangnya agak malam, saya nggak pulang dulu sambil ngedit kayak gitu. Nah sampai akhir cerita itu di awal itu sampai awal tahun Kak, awal tahun bulan Januari 2000 ini tahun 2001 itu masih ya 2001 ini itu masih sepi sebenarnya, masih sepi, belum banyak subscriber, belum banyak
ya baru 500 subscriber lah kayak gitu kan waktu masih main Gojek yang Gosen Someday itu. Nah pada suatu ketika singkat cerita saya daftar aplikasi Shopee Express. Nah saat saya daftar itu pesertanya peminatnya banyak banget yang daftar. Nah jadi pas oh ini banyak banget yang daftar nih. Ini kalau misalnya saya ini di YouTube, share di YouTube untuk pendaftaran, kayaknya rame kayaknya ya. Dan benar, akhirnya saya cuman modal ngomong doang, cuma modal ngoceh akhirnya saya bikin tutorial cara daftar Shopee Express waktu itu, belum Shopee Food. Itu alhamdulillah banyak yang nonton, udah mulai nambah subscriber, dan habis itu saya sambil narik Gosen Someday, saya sempat ketemu suatu tulisan yang mempermantap saya nih kan nih di tiang listrik itu waktu itu nemu tulisan di tiang listrik itu hadis kayaknya ya, hadis dari Al-Bukhari apa kalau nggak salah itu, sebaik-baiknya manusia itu yang bermanfaat bagi orang lain. Langsung kepikir kan, gue kalau cuman ngojek doang dan kontennya cuman kayak konten vlog diary doang, kayaknya agak kurang nih. Yang bermanfaat bagi orang lain kayaknya yang informatif dan kayak tutorial kayak gitu kan. Dan akhirnya dengan tulisan itu saya, wah yaudah gue nextnya itu info tentang pendaftaran deh kayak gitu. Nah kebetulan Shopee Food buka pendaftaran. Nah saya bikin konten lah tentang pendaftaran Shopee Food itu. Nah pas pendaftaran Shopee Food itu, Shopee Food kan agak niat ya, maksudnya kayak Gojek, kayak Grab itu, maksudnya dia ada atributnya, ada kantornya, ada pendaftarannya, dibukanya banyak itu untuk umum gitu kan. Dan alhamdulillah di situ saya mulai konten Shopee Food, tutorial, info segala macam. Aku ngeliat tadi di setelah apa di YouTube-mu, ngeliat sekilas judul-judulnya apa tentang jaket lah, apa itu kan peralatan Shopee Food. Iya. Pengambilan atribut, jadi di Shopee Food tuh karena aplikasinya baru ya, kayak banyak informasi yang bisa disampaikan gitu. Jadi banyak informasi yang bisa di-up nih gitu kan. Jadi ada update tanggal pengambilan, update infonya banyak lah gitu. Dan akhirnya booming lah. Nah di saat booming saya mulai, alhamdulillah YouTube udah 1000 subscriber, dan di bulan Februari tuh, di bulan Februarinya 1000 subscriber dan 4000 jam tayang di waktu yang bersamaan tuh Kak. Di waktu yang bersamaan kebetulan. Nah habis itu udah dimonet, YouTube saya makin nambah terus, ini signifikan. Nah akhirnya pihak Shopee Food ini ngebutuhin talent buat model jadi drivernya. Nah sebenarnya ada 3 orang sebenarnya yang dipilih itu. Yang pertama influencer. Nah ini yang influencer ini saya yang dipilih kebetulan. Saya sebagai influencer. Yang kedua yang teladan, nariknya bagus gitu, pemanariknya bagus. Yang ketiga itu ada yang cewek, itu lady yang fighter banget lah pokoknya, yang ojol yang lady. Nah itu akhirnya saya kepilih lah tuh untuk photoshoot produk Shopee Food. Dan kebetulan sih produknya baru di IG aja ya, belum ada di banner, belum ada di spanduk kayak gitu, baru di IG aja. Dan alhamdulillah sekarang deh diseriusin konten Shopee Food kayak gitu. Tentang tutorial dan info segala macam. Yep. Berarti kayak apa namanya, info terkait dengan ojek ini ya, apa namanya, Shopee Food Express ya, Shopee Food, Shopee Express atau segala macam tentang terkait dengan ojek online. Sekarang sih lebih kontennya. Fokusnya ke mana? Iya, kontennya sekarang lebih menyempit ke Shopee Food Kak, gitu. Jadinya emang kalau di YouTube itu sebenarnya sih yang saya pelajarin juga konten yang lebih spesifik, yang lebih berhasil kayak gitu. Jadinya emang benar-benar orang-orang yang tergabung di YouTube itu, yang subscribe saya itu yang benar-benar yang driver Shopee Food kayak gitu. Saya udah coba juga
upload konten-konten yang lain yang selain Shopee Food, ya minim yang nonton. Tapi giliran pas Shopee Food, ya udah akhirnya naik kayak gitu. Jadi mungkin sharing juga nih buat teman-teman nih, kalau misal mau mulai YouTube, ya emang lebih baik sih ya yang spesifik gitu. Maksudnya bikin tema yang spesifik, yang satu tema, yang apa namanya, yang satu fokus gitu, fokus ke satu tema aja atau satu aktivitas kayak gitu. Biar emang jadinya kontennya jadi terarah ke situ. Jadi penggemar subscribernya jadi yang kumpul yang se passion lah. Nah, jadi sama-sama sepassion kumpul di channel itu kayak gitu. Iya, itu dulu ngebangun bisa banyak subscriber itu dari bulan apa ya? Tahun berapa? Vlog-vlog itu pas masih kerja ya? Kerja di Trans masih. Oh, iya, pertama kali buka channel itu pas masih kerja Kak, 2018 sebenarnya. 2018 itu sekitar 3 bulanan apa 4 bulanan sempat bikin konten waktu sambil liputan gitu kan. Itu baru ada 4 video atau 5 video gitu Kak. Itu baru 29 orang subscribernya. Habis itu vakum karena ada suatu hal. Vakum, jadi saya stop dulu tuh konten itu karena ada satu hal. Akhirnya vakum sampai 2020 pas pandemi itu. Pas pandemi itu baru saya mulai lagi dengan konten ojol. Ojol dan yang lebih ke Gosen Someday waktu itu, Gosen Someday yang bawa paket ojek itu. Kalau misalnya disuruh milih, lebih suka jadi jurnalis, kameramen, atau sekarang nih YouTuber? Sama ojek online. Sama ojek online. Yang mana nih? Lebih suka dari jadi YouTuber sih Kak. Kalau disuruh pilih deh ya. Ya jadi lebih suka dari, karena itu apa ya? Ya konten kreator. Jadi itu emang tantangan banget buat kita, gimana kita buat suatu video, suatu konten yang benar-benar menarik, informatif dan bermanfaat gitu bagi orang. Dan enaknya sih ya gitu, kalau misalnya kita yang lebih produktif ya akhirnya feedbacknya, income-nya juga lebih ke kita juga gitu. Itu untuk nyari topik YouTube-nya direncanain dulu atau spontanitas, terus ada timnya, atau kamu sendiri aja di luar editing ya kok? Sendiri. Oh sendiri. Itu emang udah editing sendiri dari awal. Oh gitu. Dikonsepin dulu atau enggak, jadinya sambil jalan ada nemu yang unik? Jadinya dulu gitu. Sambil jalan ada yang dikonsepin juga. Tapi waktu jadi gini Kak. Jadi karena emang kan di YouTube saya kan nggak formal-formal banget kan, dan subscribernya juga kan emang kebanyakan abang ojol gitu kan ya. Jadi saya juga kadang-kadang lama-lama kayak udah jadi spontanitas saja gitu. Jadi kayak benar-benar kayak interaksi. Kadang-kadang saya bikin bahas tema yang benar-benar bikin bahas ini nih. Habis itu saya bahas aja, udah tinggal nyalain kamera, tinggal rekam, ngoceh-ngoceh, ngobrol-ngobrol, habis itu udah upload. Alhamdulillah banyak responnya. Jadi YouTube saya tuh jadi kayak sebuah komunitas gitu Kak. Jadi kayak komunitas, saya ngelempar hal apa tuh, topik yang misal lagi ramai diperbincangkan kayak gitu kan. Yang kemarin tuh misalnya sampah yang waktu itu sampai yang tentang sampah di kali itu, aku lihat langsung di follow. Kalau sampah di kali beda cerita, bukan ojol itu. Nah ini kita sedikit ke sampah yang di kali ya, itu menarik juga. Sampah di kali itu sebenarnya viralnya itu di IG Kak. Jadi itu emang sampah di rumah saya. Saya viralin, saya rekam, sebenarnya saya viralinya itu di IG sebelum saya viralin di YouTube juga. Jadi lebih viralnya itu di IG. Saya tag Pemkot, saya tag media Depok ya, Depok Depok 24 jam itu kan subscribernya udah banyak lah, udah sering dilihat informasi tentang Depok lah. Akhirnya di repost sama mereka. Dan akhirnya sebenarnya dari Instagram dulu nih yang di up gitu, dan akhirnya pihak Pemkot itu
eh ngerespon itu dari Instagram. Nah, YouTube itu saya baru buat setelah saya dari Instagram itu saya bikin buat YouTube. Nah, kenapa sampai masuk ke media TV? Ya gitu, media TV kan yang saya lihat ya kalau ada yang viral baru di expose gitu kan ya. Kalau ada yang viral di medsos tuh baru nge-expose kan media TV sekarang kan. Ibaratnya viral duluannya mah di medsos, baru media TV mah ya lah tahan aja udah itu lah viral baru disorot lagi. Nah, akhirnya sebenarnya pas TV nyorot itu udah ditanganin duluan sama Pemkot gitu sebelum di expose sama TV atau media online kayak gitu. Nah, balik ke yang tadi Gitu. jadi yang apa namanya ya udah mulai nge-YouTube yang serius itu sejak kapan? Sama oh ya apa namanya itu berarti spontanitas ya ininya ide sama nyari topiknya sambil jalan ada yang menarik kamu rekam kayak gitu ya? Sambil jalan, iya sambil jalan aja benar-benar kalau ada apa yang menarik kira-kira bisa dibahas. Kalau ide itu sih banyak sih kayak dari komentar YouTube pun udah bisa jadi konten itu apa nih ada topik bahasan apa gitu nanti kita bahas kayak gitu dan ada juga yang dari emang khusus dari Shopee Food-nya nih Shopee Food-nya ada apa namanya notifikasi apa ada peraturan apa yang baru atau ada info apa yang baru itu bisa kita bahas kayak gitu lebih kayak gitu. Nah kalau untuk seriusnya itu jujur aja saya dari pertama pandemi itu yang saya buat ojek online gosen itu sebenarnya jatuhnya udah serius sih Kak gitu udah nih gue coba sambil iseng-iseng juga maksudnya waktu itu kan emang habis narik habis nggak ada aktivitas lagi kan ya saya coba ngedit gitu kan itu udah mulai diserusin lah dari situ ya kalau misalnya sekarang lagi subscriber udah banyak ya relatif banyak kayak sekarang ya banyak banget sih enggak marela 17.000 bukan? Baru 7.000 belum baru 7.000 kirain 17.000 7 oke. Tapi 7.000 itu dari bulan Februari Kak jadinya bulan Februari itu emang baru udah alhamdulillah udah AdSense udah bagus lah. Nah jadinya tuh apa namanya bulan Februari itu mulai boomingnya jadinya saya 1.000 subscriber itu dari bulan Februari sampai sekarang bulan apa nih Juni itu 7.000 ya alhamdulillah perkembangannya dalam 6 bulan ini udah nyampe 6.000 subscriber kayak gitu jadi setiap bulan 1.000 setiap bulan 1.000 nggak nyangka juga bisa kayak gitu kan jadinya sebenarnya gimana bikin kontennya tiap hari atau berapa hari sekali dijadwalin atau tergantung mood? Enggak, tergantung mood dan tergantung ada aja kayak gitu dan saya nggak jadwalin setiap hari apa enggak ya kadang-kadang tayangnya juga jam 12 tayangnya juga jam 12 siang kadang-kadang malam kadang-kadang sore ya sempatnya aja gitu nah itu juga buat koreksi saya juga sih biar lebih kedepannya mungkin bisa lebih terjadwal lah kayak gitu mudah-mudahan karena kan sekarang emang sesempatnya sedapatnya kayak gitu jadinya nggak ada jadwal tertentu kalau misalnya untuk tim yang ngerjain full editingnya pakai HP juga semua pakai HP ngerekam pakai HP ngedit pakai HP enggak pakai KineMaster KineMasternya juga KineMaster yang apa namanya yang dari web tuh download di sama temen yang dari web yang nggak ada watermarknya itu download bisa ya udah saya pakai gitu jadi ya teman-teman kalau misalnya mau ngonten ya jangan pikirin alat-alat yang mahal-mahal dulu deh gitu nih saya sharing ya misalnya mau nge-YouTube misalnya mau nge-YouTube, mau mulai, jangan pikirin yang wah dulu, ya jangan pikirin yang alat-alat mahal dulu yang belum punya gitu ya. Kalau yang udah punya sih nggak apa-apa, kalau yang udah punya alat sih nggak apa-apa. Tapi kalau yang belum punya, bela-belain dulu, lagi nggak punya duit, obsesi pengen jadi YouTuber, beli alat yang mahal dulu, jangan.
Ya, jadi di YouTube itu sebenarnya kuncinya itu butuh konsisten dulu, Kak. Konsisten ngupload dulu, itu yang penting. Dan konsisten numbuhin kita sebagai konten kreator gitu. Intinya itu dulu. Jadi numbuhin jiwa kita sebagai konten kreator, kita senang di YouTube, kita senang ada tema, ada apa, ada bahasan, oh gue mau sharing nih gitu, gue mau sharing nih. YouTube itu tempat sharing jadinya sebenarnya kalau buat saya ya. Tempat sharing, tempat kita berbagi pengalaman kayak gitu. Nah, ada yang misalnya ada yang komen segala macam itu harus suka dulu ya, komen kita balas. Dia komen cuma 1 kalimat, kita balasan 2-3 kalimat. Kayak gitu kita harus senang dulu dengan aktivitas kayak gitu. Kalau misalnya kita nggak senang, ngejalannya tuh berat, Kak. Saya setahun itu 1000 subscriber itu baru bisa di 1 tahun kayak gitu. Di 1 tahun benar-benar konsisten ngejalanin YouTube, ngupload video, dan itu 1000 subscriber itu di video saya yang ke 120 video. Jadi bisa bayangin aja, apa namanya, saya ngupload video sampai 120 lah, baru dapat 1000 subscriber kayak gitu. Dan momentum ya, sama momentum nih, kita nggak tahu kita bakal dapat momentum itu kapan. Jadinya kalau misalnya kita di tengah-tengah udah malas, yang nonton dikit, yang subscribe dikit, ya udah bakalan stop di situ gitu. Jadi saya yang kalau misalnya belum dapat momentumnya, udah stop kayak gitu. Jadi momentum itu kita nggak tahu, kita bisa setahun, bisa setahun lebih, bisa ada yang 2 tahun, ya. Ada yang cepet juga, cuma 6 bulan, 3 bulan. Momentum itu bisa didapetin kayak gitu. Kalau saya kan momentumnya di Shopee Food, nah kayak gitu. Nah yang penting jadinya kita harus enjoy dulu nih di aktivitas per-YouTubean kita walaupun belum dapat income atau belum dapat gaji dari YouTube sama sekali. Kayak gitu, Kak. Jadinya emang di YouTube itu berat di awal kayak gitu ya, berat di awal karena bikin apa? Bikin video, edit dulu. Ini mulai nge-lag. Tapi kerekam gak, Kak, kalau lagi nge-lag kayak gitu? Halo? Kerekam kan ya? Sini aja. Halo? Oh, terus aja. Halo? Iya. Siap. Udah jelas. Udah. Nah, halo? Iya, dengar. Ya, halo, dengar. Ya, kedengeran. Ya, jadi kayak gitu. Jadi emang kalau mau jadi konten kreator harus konsisten. Oke. Kedengeran. Yep. Ini mulai nih agak-agak mulai. Iya, Oh iya. Jadinya emang kayak gitu, Kak. Jadi kalau tips dari saya sih kalau misal mau jadi konten kreator ya harus sabar dulu gitu. Mau tanya apa namanya? Kamu kan gimana? Kamu kan backgroundnya teknologi pendidikan, adik kelasku. Nah itu gimana tuh? Masih pengen kembali ke dunia pendidikan kayak kemarin aku wawancara si Angga. Nah, kalau dia kan memang dari awal di teknologi pendidikan. Nah, atau gimana nih? Masih ada niat nggak besok-besok kembali ke dunia teknologi pendidikan atau ini justru jadi sarana untuk mengedukasi? Nah, gimana? Oke, Kak. Jadi kan kalau dunia pendidikan ya, kalau dunia pendidikan itu kayak Mas Angga Liberty kemarin Mas Angga, Mas Angga itu teman seangkatan itu dulu kan di pendidikan. Itu kalau Mas Angga itu kan dia lebih ngejalanin ke pendidikan formal lah kayak. Nah, pendidikan formal lebih ke formal lah. Nah, saya yang lebih memilih nih, kayaknya lebih memilih ke informal gitu. Informal apa? Saya memilih dan dengan style saya nih, dengan style saya gini yang Mbak Nay kalau misalnya nonton YouTube saya ya dengan style yang kayak gitulah, style yang nyablak kayak gitu. Jadinya mungkin lebih
lebih santai kayak gitu kan, biar lebih santai, lebih informal lah intinya. Dan saya juga ada mau edukasi mau bikin channel lagi tentang edukasi cara nge-YouTube dari nol berdasarkan pengalaman. Karena kan saya emang udah setahunan lebih nih nge-YouTube nih, dan saya sengaja udah ada beberapa teknik atau beberapa ini yang saya tahu kayak gitu kan. Saya mau bikin edukasi tentang channel lagi masih di dunia YouTube, YouTube channel yang tips-tips tentang YouTuber pemula kayak gitu. Biarpun emang udah banyak sih sebenarnya konten kayak gitu, udah banyak. Ya seenggaknya punya pengetahuan, punya pengalaman. Balik lagi kenapa nggak saya sharing gitu. Nah, boleh. Saya nanti mau rencana mau bikin satu channel lagi yang buat sharing-sharing untuk YouTuber pemula kayak gitu. Biar semangat lah kayak gitu. Dan sambil sharing-sharing yang di YouTube Bang Paung ini, karena kan udah terlanjur udah jadi ikonik Shopee Food banget ya, udah jadi terlanjur Shopee Food banget ya, udah sambil dijalanin lagi konten Shopee Food-nya, edukasi di soal Shopee Food-nya kayak gitu kan. Ya edukasi kan nggak, ya itu yang tadi saya bilang, nggak cuma di informal aja, formal aja kan, informal kayak gini kan juga bisa jadi edukasi kan. Ya kayak misalnya tutorial, saya bikin tutorial cara menjalankan Shopee Food, ya itu kan edukasi juga kan, tanpa batas. Kalau di TP tuh istilahnya learning apa sih, lupa gue. Iya, ya kayak gitulah jadinya, biar bisa mengedukasi teman-teman yang lain dalam hal Shopee Foodan gitu, dan sama nanti per YouTubean juga yang saya mau buat kayak gitu. By doing, ya. Ya, Ya, Kak. Yo, ya ini teman-teman ada yang mau nanya, silakan langsung aja ya di kolom chat. Nanti ini tinggal langsung dijawab sama Pak Ung. Kalau misalnya ada yang mau nanya tentang YouTuber atau ojek online atau apa yang Shopee Food, nanti tanya aja mumpung ada Pak Ung. Nanti ini di aku agak nge-lag, jadi nggak begitu kelihatan, nggak jalan ini chatnya. Kalau ada pertanyaan di chat, misalnya kamu mau jawab, silakan aja loh, interupsi aja ntar. Ya. Mas Devin. Oh, Mas Devin, makasih. Sama-sama Mas Devin, sangat bermanfaat, kontennya seru. Oke. Halo? Kedengeran? Oke, belum ada lagi kayaknya, belum ada. Atau nge-lag? Halo, Asal usul nama Pak Ung.